Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadirin jamaah salat zuhur dan mu'takifin yang sama-sama mengharapkan doa Allah Subhanahu wa taala. Ceramah singkat kali ini mengambil tema mengoptimalkan ibadah ritual dan sosial. Islam satu ajaran yang mengajarkan kepada umatnya akan keseimbangan di dalam melaksanakan ibadah. Ada dimensi ilahiyahnya dan ada dimensi sosialnya. Ada ibadah spiritualnya, ada juga ibadah sosial yang kita kenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Keduanya harus dijalankan dengan keseimbangan, karena tidaklah sempurna keislaman kita manakala kita hanya melaksanakan ibadah spiritual saja, hanya melaksanakan hubungan kepada Allah saja dengan mengabaikan hubungan sosial. Hadirin jamaah rahimakumullah, kedua-duanya harus kita optimalkan, kedua-duanya harus kita jalankan. Lalu bagaimana mengoptimalkan ibadah spiritual kita? Yang pertama adalah dengan tentu yang menjadi awal dan dasar di dalam pelaksanaan ibadah adalah niat. Maka niat kita mesti lurus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena yang lain, tidak karena ingin pujian dari makhluk yang lain, tidak karena riya, tidak karena kesombongan, tetapi sekali lagi murni lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, segenap ibadahku, hidup dan matiku lillah. Artinya semata-mata kita lakukan semua itu atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Karena sebanyak apapun ibadah kita, semua itu yang menjadi faktor utama diterima atau tidaknya ibadah kita adalah niat kita, ikhlas tidaknya dalam berniat kita melaksanakan ibadah tersebut. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa adalah bernilai atau tidaknya suatu amalan yang kita lakukan, dan terima atau tidaknya suatu amalan kita tergantung dari niat yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, dengan cara mengoptimalkan ibadah pokok kita, yakni ibadah sholat secara tepat waktu, bahkan berjamaah dan di tempat yang dikhususkan, yakni masjid. Allah menegur kepada orang yang melaksanakan sholat tetapi lalai di dalam melaksanakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat, yaitu mereka orang-orang yang lalai di dalam pelaksanaannya. Para mufassir mengatakan sahun, lalai dalam hal waktu. Terkadang kita mengakhir-akhirkan, lebih mengutamakan kegiatan kita sendiri, lebih mengutamakan memenuhi kesenangan kita tanpa cepat-cepat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat. Padahal Allah sudah mengingatkan kita dengan seruan azan. Tidak ada seruan yang paling baik, yang paling mulia melainkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat ini. Tapi terkadang, sekali lagi nyatanya, kita waktu tersebut, panggilan tersebut terkadang dinomorduakan. Lebih kita mengutamakan kepentingan kita, kesenangan kita, kenikmatan kita, hawa nafsu kita. Tapi mari kita berlatih melalui bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita terbiasa untuk tidak ketinggalan salat berjamaah dan tepat waktu. Dan mufassir pun mengatakan yang dimaksud kategori sahun selain waktu adalah kaitannya dalam hal pemenuhan syarat dan rukun daripada salat tersebut, dan lebih-lebih dalam kekhusyuan. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dalam pelaksanaan ibadah salat kita laksanakan dengan penuh dengan kekhusyuan, penuh ketertiban. Maka di sanalah fungsinya kita salat berjamaah di tempat yang sudah ditentukan, yakni masjid. Karena kita tahu bahwa yang namanya ibadah salat ini adalah ibadah yang paling pokok dalam kehidupan kita selaku umat muslim. Sebab nanti akan menjadi sesuatu hal yang pertama kali yang Allah pertanyakan dari kita, yang diminta pertanggungjawaban dari kita adalah tentang salat kita. Kalau salat kita baik, maka insya Allah berdasarkan hadis Rasul, amal-amal yang lain pun akan ikut baik. Tetapi sebaliknya, manakala pertanggungjawaban kita tentang salat ini jelek, maka yang lain pun akan tergerus jelek. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah dengan kita senantiasa istiqomah di dalam bertadabbur Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Bulan Ramadan momen yang luar biasa bagi kita, karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka alhamdulillah kita mengoptimalkan ibadah Ramadan ini diantaranya dengan tilawatil Quran, dengan tadabbur Al-Quran, menghadiri berbagai macam majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dikaji tentang ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan secara optimal di bulan Ramadan ini bisa terus kita bisa jalankan di luar bulan Ramadan. Kemudian terus melaksanakan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun kita berada. Zikir artinya mengingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak hanya di satu tempat tertentu, berdoa tidak terbatas di suatu tempat tertentu, waktu tertentu, tetapi zikir dan doa bebas di mana saja, kapan saja. Terkait doa, terkadang kita merasa kurang begitu optimal atau kurang begitu meyakinkan, karena terkadang kita bertanya-tanya, apakah doa saya ini dikabul atau tidak, atau sudah lama saya berdoa seperti tapi kenapa Allah tidak mengabulkan dulu.
juga. Padahal kita yakin dan kita tahu bahwa Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita pahami bahwa kalaupun toh Allah belum mentakdirkan untuk mengabulkan apa yang kita minta, maka yakini dan ketahui bahwa doa itu adalah ibadah, tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, kalaupun belum waktunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekali lagi ada nilai di hadapan Allah yang sudah kita lakukan. Allah tidak menyia-nyiakan pengorbanan seorang hambanya, dinilai itu adalah ibadah, karena ad-du'a'u wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kemudian istiqomah di dalam melaksanakan berbagai macam amal soleh. Saya yakin di bulan Ramadan ini kita banyak melakukan amal-amal soleh kita, tapi mari kita istiqomahkan amal-amal kebaikan ini. Jangan hanya sampai amal-amal kebaikan ini ujungnya di akhir bulan Ramadan ini, tetapi mudah-mudahan istiqomah terus sampai kita ketemu Ramadan lagi, sampai ketemu Ramadan berikutnya, ketemu Ramadan berikutnya, artinya sampai usia kita berakhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian dalam mengoptimalkan ibadah sosial kita. Tentu kita adalah memperbanyak untuk berbagi dan peduli kepada sesama melalui infak, sedekah dan zakat kita. Karena salah satu hikmah daripada infak, sedekah dan zakat adalah untuk menumbuh kembangkan sikap empati kita kepada sesama, untuk membantu sesama kita, terutama mereka yang sedang mengalami musibah. Saudara-saudara kita bagaimana yang mengalami musibah di Sumatera, di Aceh, kemudian tetangga kita di Lembang, bahkan di daerah-daerah yang lainnya. Terlebih bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Lalu apakah timbul kepedulian kita kepada mereka, atau bahkan kita hanya mementingkan kita sendiri? Kalau demikian, ibadah spiritual kita sehebat apapun, kalau tidak ada muncul empati kita kepada saudara-saudara kita, maka sekali lagi belumlah sempurna keislaman kita. Kemudian dengan tentu kita melakukan akhlakul karimah, dan ini tentu yang menjadi pokok. Kita tahu Rasul bersabda, innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Aku diutus itu, misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak ini menjadi sangat fundamental di dalam kehidupan kita selaku seorang muslim. Apalah artinya ilmu yang kita miliki, apalah artinya ibadah ritual kita yang kita lakukan, kalau toh akhlaknya tidak mencerminkan sehebat dan sebanyak ibadah ritual kita. Salat kita, kemudian ngaji kita, zikir kita, doa kita, tetapi kalau akhlaknya kepada sesama tidak menunjukkan dari banyaknya pelaksanaan ibadah ritual kita, semua itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jadilah kita manusia-manusia yang dalam hidup kita memberikan manfaat kepada orang lain, kepada lingkungan kita. Karena sebagaimana sabda Rasulullah bahwa sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling bermanfaat
di antara kalian. Artinya orang yang selama hidupnya memberikan peran yang positif kepada sesama manusia, peran yang positif kepada lingkungan di mana kita tinggal. InsyaAllah dengan demikian, manakala keduanya berjalan seimbang, beriringan, ibadah ritual kita, ibadah sosial kita, maka insyaallah keislaman kita menjadi genap, menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.